Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hadiaul Aulia dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika berteknologi dalam Islam, akhlak di era digital. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu perkembangan teknologi digital mempermudah komunikasi dan akses informasi. Namun muncul dampak negatif seperti kecanduan, hoax, cyberbullying, penyalahgunaan privasi, atau penurunan akhlak. Terus oleh karena itu diperlukan pedoman etika berteknologi berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, kayak penyalahgunaan HP, misalkan kayak kita tuh kayak nggak inget waktu tuh loh, kayak scroll TikTok berjam-jam. Terus kalau misalkan penyebaran berita hoax yang lagi viral saat ini, kayak misalnya yang dipecatnya karyawan KAI yang karena cuma gara-gara hilangnya tumbler itu. Nah itu padahal kan itu beritanya hoax, nggak dipecat gitu loh. Yang kedua ada konsep, yaitu etika berteknologi, aturan moral dalam menggunakan teknologi sesuai ajaran Islam. Yaitu ada prinsip utama kayak kejujuran, amanah, tanggung jawab, tabayun, sopan dalam interaksi digital. Terus aktivitas digital dipandang sebagai amal yang akan dipertanggungjawabkan. Artinya tuh kayak gini, kayak kalau misalkan kita lagi main HP, sebelum kita mau posting sesuatu, kita harus mikir-mikir dulu, itu pantas gak buat diposting, itu baik apa enggak, itu dampaknya bakal jadi baik apa jadi buruk, kayak gitu. Nah, yang ketiga ada masalah yang terjadi saat ini, yaitu penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial. Kayak misalkan kita ngupload foto nih, tiba-tiba ada orang yang komen seenaknya, kayak jelek lah, ngatain ini itu. Mereka tuh kayak ngetik tapi nggak mikir perasaan kita kayak gimana gitu loh. Terus yang kedua ada kecanduan gadget yang berdampak pada waktu belajar dan tugas, kayak scroll TikTok berjam-jam atau enggak main game lah kayak gitu. Terus yang ketiga, perilaku tidak etis, plagiarisme, chatting digital, oversharing privacy, atau cyberbullying. Yang keempat ada tingkat literasi etika digital rendah, terutama pada remaja. Nah, yang keempat ada solusi atau upaya, yaitu memperkuat akhlak atau self control, merokobah atau merasa diawasi sama Allah gitu. Terus yang kedua ada verifikasi informasi sebelum menyebarkan tabayun. Kayak seperti tabayun gitu. Terus yang ketiga kayak literasi digital berbasis nilai Islam dan keteladanan dari orang tua, guru, dan masyarakat. Terus gunakan teknologi untuk hal positif, edukasi, dakwah, atau kolaborasi. Kayak misalkan kita mau main HP, tapi kita main HP-nya yang dampak positif aja, ke hal-hal positif, jangan yang negatif. Misalkan ada orang yang provokatif kayak masalah-masalah buruk kayak gitu, jangan ikut-ikutan, ikut campur. Kita cuma cukup lihat aja atau nggak di scroll aja, di skip aja berita-berita kayak gitu. Nah, dampaknya jika etika digunakan, ruang digital menjadi lebih aman, positif, dan bermanfaat. Jadi nggak ada tuh namanya head comment atau nggak yang bully di sosial media, itu nggak ada. Terus terbentuk karakter muslim berakhlak di era digital. Terus kalau misalnya nggak diterapkan, penurunan moral, kerusakan hubungan sosial, penyebaran fitnah, dan ujaran kebencian. Jadi kayak banyak fitnah-fitnah gitu, kayak penyebaran hoax kayak gitu. Nah, hubungannya kalau misalkan teknologi dikaitkan dengan akidah, yaitu setiap aktivitas digital selalu diawasi oleh Allah. Nah, kalau misalnya teknologi dikaitkan dengan syariah, menjaga akal dan kehormatan, menjauhkan dari mafsadah. Nah, kalau misalkan teknologi dikaitkan dengan akhlak, bisa akan terjadi jujur, amanah, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Dan kalau misalkan semakin baik akhlak kita, semakin bijak menggunakan teknologi gitu. Nah, kesimpulannya, perkembangan teknologi memang banyak manfaatnya, tapi tanpa etika dan akhlak, teknologi bisa bikin orang terjebak dalam hal negatif, seperti hoax, komentar kasar, dan kecanduan HP. Karena itu, etika berteknologi di dalam Islam penting banget supaya kita tetap jaga kejujuran, sopan, dan tanggung jawab saat pakai media sosial. Terus intinya bukan teknologinya yang salah, tapi cara kita menggunakannya. Kalau teknologi dipakai dengan akhlak yang baik, hasilnya jadi positif dan bermanfaat. Oke.
saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.